Nah, udah, saya udah bisa share screen. Oke, agak lama ya. Oke, langsung aja. Money management for student. Nah, malam hari ini kita akan bahas 4 materi. Pertama, financial literasi pasti penting banget. Terus yang kedua ada financial planning, ada manajemen, sama kita bikin plan nanti. Teman-teman, ini saya bakalan cepat, nggak cepat banget, maksudnya biar teman-teman bisa engage terus. Nanti kalau ada yang bingung, pokoknya fokus nih 30 menit ke depan nih harus fokus ya. Jangan sampai kelewat. Jadi financial literasi itu rangkaian proses untuk meningkatkan knowledge, skill, confidence. Nah, karena 3 parameter ini penting banget, knowledge, skill, confidence. Banyak juga yang mungkin belajar dia jadi knowledge, banyak juga yang setelah dia belajar tahu knowledge-nya tapi nggak jadi skill, artinya tetap pengeluarannya tetap boros gitu ya. Ada juga yang kayak gitu, atau nggak bisa ngitung pemasukan bulanan ada yang nggak bisa ada yang nggak tahu tentang kebutuhan sama bedain kebutuhan sama keinginan, ada juga yang saya pernah nemuin orang yang konsultasi gitu ya, knowledge-nya cukup, karena saya bilang cukup karena dia background-nya bukan keuangan atau manajemen tapi anak jurusan IT. Skill-nya oke, setidaknya dari dia pakai Excel gitu saya lihat dia ngitung-ngitung, dia tahu isu-isu keuangan di luar, dalam dan luar negeri, terus dia tahu suku bunga dan sebagainya, terus paham jaga investasi juga, tapi dia nggak confidence. Confidence itu artinya dia masih bingung gitu ya. Masih bingung. Makanya nggak jarang kalau kita konsultasi itu sebenarnya kayak kayak ke dokter gitu kan. Kadang sebenarnya kita udah tahu sakitnya apa, penyebabnya apa, obatnya kira-kira apa gitu ya. Sekarang kita udah bisa nerka sendiri atau bahkan udah sok-sokan googling gitu ya kan, Google, YouTube di mana-mana, jadi mudah untuk kita menjudge diri kita sendiri. Kadang ke dokter itu cuma buat justifikasi aja gitu, karena kita nggak yakin, karena emang dokter lah yang punya kompetensi untuk meyakinkan kita bahwa sebenarnya kita sakit, bahwa sebenarnya kamu tuh sakit, penyebabnya ini, obatnya ini gitu. Jadi financial literasi itu penting biar kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Dan ini akan berulang terus ya sebenarnya, teman-teman untuk belajar keuangan. Jadi nggak cuma di kelas, nggak cuma dengan saya malam hari ini, bisa jadi teman nanti ikutan materi-materi yang lain, karena bisa jadi nanti nemu ilmu baru, nemu hal baru gitu. Nah ini simpelnya financial literasi itu teman-teman memiliki pengetahuan, yakin, nah tentang lembaga jasa, ada tentang lembaganya dan produknya gitu ya, termasuk fitur, manfaat, dan risiko. Tahu hak kewajibannya juga, serta terampil menggunakan produk dan jasa keuangan. Jadi nggak boleh tertipu gitu ya, kalau misalnya tiba-tiba di SMS sama orang lain, tiba-tiba di telepon orang lain, mungkin bisa jadi promonya menarik gitu ya, tapi kalau misalnya teman-teman nggak butuh, ya nggak usah diladenin gitu. Nah ini baik lagi nanti teman-teman akan harusnya bisa ya, bisa bedain mana yang antara kebutuhan dan keinginan. Nah ini financial literasi ini langkah awal sebelum mulai merencanakan keuangan. Jadi teman-teman harus paham dulu, jangan sampai udah konsultasi sana sini tapi ternyata financial literasi nggak paham. Nah literasi itu simpelnya melek keuangan. Jadi di Indonesia itu masih rendah banget, masih 78%. Di Singapura di Singapura udah 78. Di negara maju biasanya udah di atas 80, bahkan udah sampai 90%. Ini hasil riset OJK 2019. Bedanya literasi sama inklusi, kalau literasi itu pemahaman, melek gitu. Kalau inklusi itu tingkat akses. Jadi misalnya, kenapa inklusi keuangan di Indonesia tinggi? Karena ini ya bisa jadi karena digitalisasi, banyaknya teman-teman udah pakai sosmed, jadi apa-apa udah terinformasikan di sosmed tadi gitu. Bisa jadi ini Rizky ini dia udah punya 5 rekening bank gitu, macam-macam nih bank disebutin lah, B apa gitu. Nah bisa jadi literasinya kecil. Kenapa? Karena mungkin Rizky nggak tahu fungsinya 5 rekening bank banyak itu buat apa gitu. Atau bisa jadi invest di saham, invest di peer-to-peer, invest di reksadana, invest di kripto bukan buat invest ya, ikutan kripto gitu ya, atau nabung di beli emas juga gitu. Berarti kan
Kalau udah banyak tuh berarti inklusinya udah bagus tuh ke Rizkinya gitu, karena Rizki udah bisa mengakses semuanya. Tapi bisa jadi pemahaman Rizki masih kecil. Kenapa bisa kecil? Karena mungkin bisa jadi karena ikut-ikutan. Jadi bedain antara literasi sama inklusi. Kalau inklusi lebih ke akses gitu ya, kalau literasi pemahaman. Itu juga menyebabkan apa namanya, gap tadi itu bisa jadi banyak negatifnya buat kita masyarakat Indonesia, mudah ketipu, ada investasi bodong dan sebagainya. Nah, yang butuh financial edukasi itu sebenarnya nggak cuma orang kaya, atau mungkin bisa jadi nggak cuma orang miskin gitu, semuanya itu butuh gitu. Karena bisa jadi orang yang punya uang itu tidak punya mindset yang bagus terhadap keuangannya gitu. Bisa jadi dia kaya, ya dia dapat sama kayak teman-teman tahu nggak sih yang ada masyarakat mana gitu ya di desa yang dia dapat pembebasan lahan, terus dapat ber-MM-an, terus dia beliin mobil. Pas pandemi kemarin bingung dia kan, dijual lagi, ada yang nggak berhasil kejual, ada yang dijual murah gitu, saking nggak tahunya malah dijual murah gitu. Dari dia beli mobil aja udah salah gitu, apalagi pas jual yang harga murah, jadi kan kelihatan banget nggak pahamnya gitu. Nah itu pentingnya financial edukasi. Ketika miskin, ketika nggak punya uang, kita tetap harus punya financial edukasi yang bagus. Pun orang kaya juga harus begitu, karena orang kaya mungkin tantangannya, orang miskin kan nggak perlu bayar pajak kan. Iya mungkin bisa jadi benar gitu, tapi orang kaya juga kalau misalnya nggak efektif pajaknya, bisa jadi dia juga malah boncos gitu ya. Oke, nah ini ya, salah satu berita nih kayaknya udah lama juga, tahun berapa ini ya, 2018 atau berapa gitu. Jadi generasi milenial itu terjerat dalam gaya hidup dan utang. Nah ini ya mungkin di sekitar kita banyak ya kayak gitu ya, mudah untuk bisa FOMO ya istilahnya sekarang, fear of missing out, jadi mudah banget untuk bisa tertipu, ikut-ikutan, asal lihat orang kaya juga jadi pengen ikutan kayak dia, asal punya mobil, punya mobil, teman-teman punya motor, pengen ikutan punya motor juga, jadinya utang. Karena mungkin bisa jadi gaya hidupnya nggak cukup gitu, atau bisa jadi bukan gaya hidup tapi pemasukannya nggak cukup gitu. Bagi mahasiswa kan pemasukannya masih dari orang tua ya nggak, belum kerja juga kan. Gitu. Nah ini dampak-dampaknya dari tidak melek keuangan. Pertama, penghasilan selalu kurang. Kenapa penghasilan selalu kurang? Karena pengeluarannya lebih besar dari pendapatan atau penghasilan. Jadi karena tadi ya gaya hidupnya meningkat, karena gaya hidup meningkat karena ikut-ikutan gitu. Jadinya ya pengeluarannya banyak gitu. Teman-teman ikutan, temannya ada yang tiap minggu beli kopi gitu ya, ke coffee shop, ya dia ikutan juga. Padahal bisa jadi dia nggak cukup mampu untuk beli kopi setiap minggu. Gitu. Ada teman-temannya yang macam-macam lah, mungkin teman-teman kita bisa lihat sendiri gitu. Ada yang ikut-ikutan tuh ketara lah gitu. Yang kedua, hidup di atas kemampuan keuangan. Tadi ya karena penghasilan kurang, otomatis dia gaya hidupnya akan selalu di atas keuangan. Yang ketiga, nggak punya tabungan, iyalah duitnya udah habis gitu ya. Yang terakhir, karena ikutan jadi kejerat utang. Ini ya, jadi yang ada yang tebak ya, ini kita masuk ke financial planning. Saya nggak akan intro dulu, tapi ada yang bisa ketebak ini gambar apa secara umum? Boleh di kolom komentar. Secara umum gambar apa? Ini nggak berurutan ya? Yang satu tuh gambar apa Rizky kira-kira? Gambar mewakilkan pendidikan ya. Oke, pendidikan. Sekolah. Nomor 2? Anak mungkin ya. Ya, bayi ya gitu ya. Nomor Bayi. 3? Nomor 3 itu pernikahan. Oke, Ya. nomor 4? Nomor 4 kehidupan rumah tangga. Oke, rumah yang harmonis ya itu apa? Sakinah Ya. mawaddah warahmah ya. Nomor 5? Iya. Yang kelima itu mobilitas atau transportasi mungkin. Oke, nomor 6? Keenam jelas tuh ke ya ibaratkan ibadah yang naik haji itu kan. Oke. Kita ke Nomor 7? umroh. Nomor 7 ini kebutuhan anak nggak sih? Ya. Oke, benar. Nomor 8? Anak ya. Yang ke-8 pendidikan juga, tapi yang mungkin lebih kayak kuliah gitu ya, pendidikan akhir anaknya. Siap, siap.
Nah, tuh ya teman-teman di sini ini tuh siklus kehidupan ya. Coba teman-teman urutkan di sini dari nomor 1 sampai 8 urutannya yang saya nggak akan bilang benar, tapi kalau menurut teman-teman gimana? Boleh tulis di kolom chat ya. Urutannya kira-kira seperti apa? Dari 1 sampai 8. Ada yang bisa? Masih ngetik ya? Masih mengetik seperti ya, Kang. Oke. Boleh Rizky juga bantu, Ki. Kira-kira urutannya gimana nih, Ki? Dari 1 sampai 8. Siklus kehidupan ya. Oke, dari Faruk Alawi. Wah, nama kita sama. Oke. 2, 7, 1, 8, 3, 4, 5, 6. Oke. Ada lagi yang lain? Ada tahu versi yang lainnya sebenarnya? Oke. 8, 4 ke 6. Oke. 4 ke 6. Oke. 4, 6, 3, 5 ya. Ada lagi? Satu versi lagi deh. Ada yang versinya beda mungkin. Iya, kalau dari judulnya kan Why Should We Plan ya. Apa yang kita rencanakan berarti untuk rencananya kita kan baru mulai nomor 3 sih ya kayaknya. Oke. Dari yang terdekat. Ya, nomor 3. Habis itu kita have a baby, kita punya nomor 2. Dan pendidikan nomor 1. Habis itu kehidupan rumah tangga yang, dari 3 ke 4. Terus ke 2, ke 1. Mungkin ke 6. Oke. Ya. Dan habis itu kita harus mikirin transportasi ya, ke 5. Kebutuhan anak 7, dan yang terakhir adalah tentang pendidikan akhirnya yang ke 8. Oke, mantap. Terima kasih Rizky. Oh, ini ada juga versi lain. 8, 3, Ya. 4, 8, 3, 4, 5, 6, 2, 1. Oke. Jadi ini tuh siklus kehidupannya mungkin bisa beda-beda ya, antara dari kita memandang, ada yang memposisikan kita sebagai pelaku, ada yang untuk masa depan, ada yang udah lewat gitu lah ya kesimpulannya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah, cuma di sini saya mau tegasin kenapa kita harus merencanakan suatu, karena umumnya siklus hidup tuh karena kita hidup dalam ada siklusnya gitu ya, hidup kita punya siklusnya. Ada yang nikah dulu terus punya anak, ada yang pengen nikah terus punya rumah dulu, ada yang pengen haji dulu gitu kan, ada yang pengen punya mobil dulu gitu kan, macam-macam gitu ya. Nah ini semua kan nggak bisa kita jalanin tanpa kita merencanakan gitu kan. Kayak mau nikah, dia mau nikah tahun kapan, dengan siapa, belum ya kalau teknis bisa kayak tempat di mana maharnya seberapa banyak dan sebagainya gitu kan. Terus kayak mau haji, Rizky aslinya dari mana Ki? KTP-nya Ki? Dari Wonogiri, Jawa Tengah. Wonogiri, Jawa Tengah. Kalau daftar haji tahun ini berapa lama ngantrinya Ki? Daftar tahun ini di daerah saya Berapa belas tahun? itu sekitar 15 ya. Oke, 15. Iya. Kan lama ya. Untuk Iya. booking kursi haji aja 25 juta kan. Berarti kan Rizky step pertamanya nih kalau haji ya, harus nabung 25 juta dulu. Habis itu baru nunggu 15 tahun. Nah, untuk 25 juta aja nggak tahu nih Rizky udah mulai atau belum gitu kan. Artinya kan butuh waktu. Nah, itu kan butuh plan. Naik haji juga harus fit dong. Kita nggak pengen ibadah kita udah nabung susah 25 juta, nunggu udah lama 15 tahun. Pastinya Rizky pengen memaksimalkan ibadah di sana kan. Orang kita sholat sunnah di Masjidil Haram aja pahalanya jauh lebih banyak ketimbang kita sholat di Sentul gitu kan. Kan beda banget gitu ibadah pahala.
Artinya kita pengen maksimalkan, itu kan butuh jaga fisik, mental, dan sebagainya gitu kan. Kalau pergi juga naik haji pasti ada duit atau materi yang kita tinggalkan ke anak ketika udah punya anak atau ke keluarga gitu kan. Masih clear gitu. Jadi semuanya butuh plan. Mau nyokolain anak, mau sekolah di mana, pengen yang dekat kok tapi nggak ada yang bagus karena zonasi, ya bingung nggak tuh? Mau jauh tapi kok mahal gitu kan, belum transportasinya, jadi kan kayak serba serba salah gitu ya. Jadi nah itu dia bingungnya tuh kalau nanti, bukan bingung ya, artinya ya kita tetap perlu perencanaan lah. Sebenarnya nggak perencanaan nggak cuma ini ya, nggak hanya berhubungan dengan uang. Jadi sebenarnya kalau kita merencanakan keuangan itu sebenarnya merencanakan hidup juga gitu. Kalau kita merencanakan hidup mau nggak mau akan beririsan dengan uang juga. Jadi emang semuanya itu saling berkolaborasi, saling terintegrasi lah. Jadi jangan bilang financial planning itu bahas duit. Ya, iya sih benar gitu. Kalau nggak ada duitnya, ya berarti kan harus ada. Ya nggak apa-apa. Nanti lama-lama kalau sebenarnya kalau nggak ada duit itu nanti teman-teman bisa tahu dari kita pengen haji terus butuh nabung per bulan 1 juta, per bulan 5 juta misalnya gitu ya, tapi ternyata pemasukan cuma 2,5, berarti kan selisih 2,5 dari mana? Nah itu perencanaan. Nah, jadi nanti dengan kita merencanakan kita tahu kurang uangnya berapa, maka kita berencana nanti 2,5 mesti ngapain gitu. Nah ini smart planning. Nah ini rumusnya ya, untuk financial bikin perencanaan keuangan. Pertama spesifik, ya harus jelas nih tujuan mau apa, mau beli mobil apa, mobil Fortuner misalnya, yang baru yang lama. Yang baru kan GR Sport ya gitu kan. Atau misalnya mau Hyundai nih, Hyundai kan yang bagus, yang lagi hype sekarang kan EV ya, yang elektrik yang kecil gitu kan, kayak Karimun gitu. Nah itu harus spesifik tuh, harus jelas. Atau mau haji kapan gitu kan, jadi harus jelas. Measurable tuh biasanya dapat diukur. Measurable itu biasanya kaitannya bisa ke waktu, bisa ke uang. Mau naik haji 10 tahun lagi, wah, kalau haji biasa mungkin nggak bisa tuh 10 tahun lagi, tapi kalau furoda bayar 200-300 juta mungkin bisa 10 tahun lagi. Jadi jelas ya angkanya 10 tahun, terus duitnya berapa, 200-300 juta, atau mungkin bisa jadi lebih. Ada jelas satuan. Terus ada achievable, make sense, nggak halu. Jangan sampai kita pengen ke ke Mars misalnya. Buat kita mungkin nggak make sense, tapi kalau buat Elon Musk mungkin make sense ya. Jadi mesti ngukur diri juga gitu. Pengen pengen punya pengen menguasai tanah di Jawa Barat seutuhnya tanpa menjadi gubernur. Nah, itu kan agak nggak make sense ya. Terus ngapain juga kita punya tanah gitu. Nah, terus rewarding ini hal yang bikin semangat. Jadi jangan sampai kita punya cita-cita, tapi cita-citanya cuma kayak pengen beli 10, pengen nabung supaya duit tabungannya bisa beli Starbucks setiap hari, kan nggak impactful. Maksudnya aduh ngapain banget gitu beli kopi tiap hari gitu, terus ditabung duitnya, kan jadi nggak rewarding. Mungkin rewardingnya saya akan jalan-jalan ke New Zealand kalau udah lulus S2 di Harvard misalnya. Itu kan jadi cita-cita, jadi jalan-jalannya ditabungin gitu. Yang terakhir tempo, jelas ya ada waktunya. Jadi nanti ini sangat bisa biasanya semuanya bisa berubah sih sebenarnya, menyesuaikan dengan kemampuan. Misalnya kayak pengen mobil tapi duitnya nggak cukup, ya otomatis mungkin mobilnya waktunya dipanjangin supaya nabungnya bisa dikirim ke rumah gitu. Jadi bisa diutak-atik, jadi nggak strict sebenarnya. Cuma kalau bisa make sense ya, measurable. Jadi kalau emang udah nggak make sense di awal, berarti kan jadi rencananya kurang top. Gitu. Nah ini beberapa financial pyramid ya, umumnya yang bisa ada yang bilang mesti proses, ada yang juga yang lompat. Cuma kalau lompat ke atas langsung tuh biasanya agak berisiko ya. Jadi yang pertama tuh paling bawah tuh kita harus punya financial habit yang bagus. Ini keterangannya dari bawah nih, pemasukan stabil, mengurangi atau tidak punya utang gitu, paham antara kebutuhan keinginan gitu. Kayak saya tuh dulu saya
punya kebutuhan akan sebelum pandemi saya nggak punya kebutuhan untuk punya kemeja untuk kantor. Kenapa? Pas awal pandemi ya, bukan sebelum pandemi. Kenapa? Karena WFH, kerja di rumah. Jadi nggak perlu dong beli kemeja gitu ya, karena ya nggak perlu dilihat orang juga gitu kan, paling kaos cukup lah gitu. Dan saya bukan tim yang sales atau business development yang ketemu banyak orang terus meeting gitu ya, jadi saya nggak perlu kemeja. Tapi akhirnya saya beli kemeja, kenapa? Karena bukan kemeja, akhirnya saya banyak beli kaos di awal pandemi. Kenapa? Karena dulu pas masih awal pandemi itu, ingat nggak sih kita kalau keluar rumah tuh kayak trauma banget, ada kuman terus masuk ke rumah tuh ganti baju, mandi gitu kan. Nah itu kan bisa merusak pakaian ya, jadi akhirnya saya beli kaos banyak, butuh gitu. Karena kalau misalnya tiap hari keluar untuk beli kebutuhan rumah, ya kaos juga habis kan, nggak mungkin juga kita nyuci tiap hari, makan listrik kan. Kalau bisa nyucinya tuh pakai mesin cuci sekaligus banyak. Jadi kita harus bisa nih bedain mana antara kebutuhan dan keinginan. Dulu pas di awal itu saya masih pakai HP yang lama, artinya belum ganti HP. Kenapa saya nggak pengen ganti HP? Karena kerjaan waktu itu nggak banyak yang mengharuskan untuk ngecek banyak aplikasi, karena saya di fintech ya. Lama-kelamaan saya akhirnya beli HP, karena mau nggak mau saya mesti install banyak aplikasi untuk testing atau coba banyak aplikasi. Jadi saya bisa tahu experience pakai aplikasi yang ini gimana. Akhirnya beli HP, karena butuh, memorinya nggak cukup. Gitu, akhirnya butuh. Nah itu ngebedain. Tadinya kalau saya nggak di fintech, mungkin bisa jadi saya nggak akan beli HP sampai sekarang, karena emang nggak butuh. Gitu. Jadi usahakan teman-teman tuh mahasiswa banget nih, kalau bisa level paling bawah tuh udah bisa gitu ya, buat financial habit, punya habit keuangan yang bagus. Yang di atasnya harus maintain financial health, punya dana darurat, terus proteksi dengan asuransi dan sebagainya. Mungkin makin ke atas saya nggak akan jelasin detail, tapi setidaknya ini nomor 1, nomor 2 lah ya. Teman-teman mahasiswa tuh punya good financial habit dan maintain financial health. Asuransi mungkin masih sama orang tua gitu. Dan setidaknya sampai ke tabungan yang stabil dan meningkat. Nah, jadi harus nyisihin tuh keuangannya berapa gitu, jangan sampai habis gitu. Kayak kemarin saya dapat cerita teman-teman mahasiswa tuh nggak bisa mudik, nggak bisa pulang ke rumah, kampus sudah diliburkan, bukan diliburkan ya, ditutup ya karena nggak ada aktivitas di kampus, tapi nggak bisa pulang karena duitnya nggak ada. Sementara orang tua di rumah juga sulit ekonominya. Itu pentingnya punya tabungan tuh di situ tuh mahasiswa. Jadi kondisinya kalau misalnya orang tua nggak mampu, kita bisa cover sendiri. Atau misalnya kita mau surprisein orang tua di hari ulang tahun, mau nggak mau kita pulang mendadak dong. Nggak mungkin kita minta kirimin duit ke orang tua, buat apa? Mau surprisein mama ya, kan nggak lucu juga gitu. Kalau bisa pakai duit sendiri gitu kan pulang. Nah ini terakhir, money management. Penting ya, ini screenshot disebar-sebarin deh. Pertama harus bisa bedain mana antara kebutuhan dan keinginan. Jadi harus bisa pahami mana yang membuat kita hidup. Internet kalau nggak penting-penting amat nggak usah lah gitu. Kan bisa kampus gitu kan. Teman-teman juga masih mahasiswa, internet di kampus aja, di rumah juga. Pun kalau misalnya beli mobile data nggak usah yang gede-gede banget giganya gitu, karena mungkin cuma dipakai habis maghrib sampai menjelang tidur gitu kan. Sampai maghrib mungkin masih di kampus, kuliah, organisasi dan sebagainya, rapat gitu ya. Ngejualin danus dan sebagainya kan sampai maghrib tuh. Gitu kan. Jadi kalau nggak yang bikin kita nggak hidup, ya udah nggak usah. Kayak minum kopi, jajan itu kan, ya kalau makan 3 kali sehari cukup, harusnya nggak usah jajan sih menurut saya gitu ya, kalau mau hemat ya. Ini yang kedua, alokasikan pengeluaran, ini penting banget. Jadi walaupun mungkin teman-teman pemasukannya masih terbatas dari orang tua, tapi tetap perlu bisa ngebudgetin gitu. Misalnya 100.000 ini buat organisasi, terus ngekos berapa, 700.000 misalnya nyewa kos, untuk kehidupan 1 juta dan sebagainya. Jadi tetap harus dialokasikan. Dan harus punya alokasi buat menabung. Gitu. Jangan sampai nggak punya alokasi buat menabung. Gitu. Mana nih? Ya, harus punya alokasi buat nabung juga. Gitu. Terus kalau ternyata ada sisa di awal, kalau ternyata ada sisa di akhir, ya kalau bisa ditabung bagus. Kalau enggak ya kalau mau dihabisin ya nggak apa-apa sih. Anggaplah rewarding, cuma kalau sisanya 300.000 ya berarti kan ada hal yang mungkin
budgeting yang salah di awal gitu, artinya harusnya mungkin bisa habis nih gitu, bisa jadi terlalu hemat, makannya cuma berapa suap, maksudnya cuma sekali sehari kan jangan juga dia sakit. Jadi harusnya alokasi yang di akhir tuh bisa dipakai buat makan 2 kali sampai 3 kali sehari. Dikit lagi, terus ada terakhir cari bekal dari sekarang. Mahasiswa tuh sebenarnya banyak tahu potensi untuk dapetin uang. Teman-teman tuh nggak usah kerja lah, maksudnya dengan apa namanya ikut risknya. Baik. Oke, saya search sekali lagi. Buat teman-teman yang belum join, ntar disuruh join aja ya. Yang tadi udah hadir gitu, ini sayang banget. Oke, kita lanjutin. Tadi terakhir sampai cari bekal ya. Jadi sebenarnya teman-teman mahasiswa itu banyak banget tahu channelnya untuk bisa dapetin penghasilan dari riset, project, lomba. Apalagi kalau lombanya konsisten ya, business development misalkan, business plan ya, sorry, business plan itu biasanya sering ada, atau esai atau karya ilmiah kan sering banget ada. Itu bisa banget teman-teman untuk bisa dapetin potensi, dapat masukan dari sana gitu ya, bisa dibilang. Dan itu tuh penting banget. Sebenarnya konteksnya di sini untuk nyari bekal itu ya bisa ke uangnya sih, tapi sebenarnya lebih ke integritas sama etos kerja. Karena saya nggak jarang nemuin masih fresh graduate, tapi kok ternyata kemampuannya tuh bukan kemampuan ya, etika kali ya, etika etos kerja tuh kayak belum pas aja gitu, atau mungkin teman-teman yang magang sih, bukan magang, masih mahasiswa berarti ya, itu kayak ini kayak nggak pernah berinteraksi dengan lingkungan. Kalau namanya perusahaan kan dia ekosistemnya udah bagus, ada jam kerja dan sebagainya, kalau komunikasi sama atasan gimana, kalau sama rekan kerja gimana, nah, itu tuh kayak masih kurang menurut saya. Jadi memang kalau udah tahun 3, tahun 4 apalagi, itu harus dibiasakan untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan kerja, atau setidaknya sama orang yang lebih tua, supaya tahu gitu ya, nggak kaget, terbiasa lah gitu untuk berinteraksi. Jadi tahun 3 atau 4 tuh udah fokus aja lah untuk persiapan pasca kampus, itu mau kerja, mau nikah, apapun naik, mau bisnis gitu ya. Jadi kalau bisa fokus ke sana. Jadi nggak ada lagi tuh tahun 4 kali ya, tuh organisasi itu kalau bisa udah nggak ada lagi tuh. Fokus saja di dunia pasca kampus ya, supaya lebih nggak kaget gitu. Apalagi ya kira-kira potensi pemasukan mahasiswa selain riset, project, lomba? Boleh tulis di kolom chat, atau yang mau sharing pengalaman juga boleh. Konten kreator bisa tuh, bisa banget. Kreator. Ngajar, bener banget. Saya punya teman di mana ya, di UGM ya. Saya lupa di UGM, pokoknya ya di UGM kayaknya. Dia keresahan dia adalah keresahan dia itu ketika dia UTS atau UAS dia nggak bisa belajar, materi kurang, terus dari senior juga dikit gitu kan, pokoknya dia kesulitan, terus akhirnya dia bikin platform buat belajar. Jadi platform belajar itu bukan kayak skill akademi atau Udemy atau apa yang skill digital marketing kayak program product manager, bukan kayak gitu, tapi yang diajarin itu beneran mata kuliah. Misalnya teman-teman ada mata kuliah matematika, saya dulu ada semester 1 itu ekonomi bisnis, terus ada mata kuliah matematika ekonomi, ya itu mata kuliah itu yang dia ajarin gitu. Dia sebenarnya dia nggak ngajarin, tapi dia kayak bikin platform gitu. Dia cari senior, terus dia ajak teman-teman yang untuk ikut belajar gitu. Bayarnya murah sih, cuma itu kan jadi potensi penghasilan ya buat dia. Itu namanya Leski pakai Q. Nah itu saya kenal tuh CEO-nya. Kan mudah ya, maksudnya ya barangkali teman-teman walaupun itu jadi bisa sangat eksklusif ya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya eksklusif
mahasiswa Taskia setiap tahun berapa ribu orang, ya tiap tahun kalian dapat keuntungan setidaknya dari internal sendiri kan gitu ya. Bikin aja undang-undang aja senior kampus yang udah alumni ataupun yang ya carilah IPK-nya yang tinggi gitu ya untuk bisa ngajar. Itu bisa tuh dari bisnis ngajar gitu ya. Jadi dia sistemnya profit sharing. Jadi dia misalnya 50.000 satu mahasiswa untuk ikut kelas persiapan UTS, persiapan UAS mata kuliah A gitu ya. Nah, nanti 20.000 untuk platformnya, 30.000 dia kasih buat mentor nih yang ngajarin dari alumni kan. Lumayan ya. Walaupun nggak niat didanai sama kampus, nggak usah bikin proposal kayak gitu kan gampang ya, cuma kayak cuma yang penting bayar ininya aja kan, ongkos produksi buat ngajar doang. Gitu. Gitu. Mudah kan? Mudah lah. Bikin aja buat Taskia. Gitu. Terus ini ya bonus ya aja ya. Terakhir, ya ini penting juga sih, perbanyak ilmu sama perkuat ekosistem. Jadi saya nggak bakalan nyuruh kalian untuk investasi, karena bisa jadi buat mahasiswa tuh berat banget. Dan buat mahasiswa bisa jadi ya, investasi itu agak rumit. Jadi saran saya yang penting tadi yang paling bawah tuh, good financial habit. Jadi dari sekarang perbanyak ilmu aja, nikmati ilmu, eskalasi ilmu ditingkatin terus, dan diberdayakan. Jangan sampai ilmu cuma dipendam sendiri gitu. Sharing lah ke teman-temannya, ke siapapun untuk bisa berdaya jadinya nanti ya ilmu yang kalian punya. Kalau mau invest boleh, tapi make sure bahwa kalian punya keuangan yang stabil. Jadi jangan sampai uang SPP kalian pakai buat investasi. Wah itu bahaya banget sih. Perbanyak aja ilmu. Nanti kayak perbanyak ilmu itu misalnya kalian boleh nabung, nggak usah diinvestasiin, tapi setidaknya kalian nanti kan lagi hype ya, lagi bagus, emang kan lagi bagus. Maksudnya orang pada pengen keluar negeri ya S2 gitu kan. Ya udah ditabung buat les, buat either itu les IELTS ataupun ujian IELTS kan mahal ya. Bisa sekarang IELTS mungkin 2,8 atau mungkin sampai 3 juta untuk sekali ujian. Untung kalau berhasil, kalau nggak berhasil masih ulang lagi kan, duitnya dari mana? Belum tentu orang tua mampu juga untuk bayarin. Jadi tabunglah tuh dari sekarang. Ilmu kelas-kelas online, webinar tuh masih banyak sekarang. Buat kalian mau switch career, jadi apa tuh bisa banget ditabung. Karena kelas-kelas juga ada yang mahal, ada yang murah juga ada. Yang sampai kayak 1 semester kuliah ada tuh platform belajar yang saya ingat tuh 13,5 juta tuh untuk 3 bulan apa 6 bulan gitu, tapi emang bagus. Ya, ada yang ratusan ribu sebulan ada gitu. Jadi ya harus bisa nabung lah untuk yang gituan, karena mungkin bisa jadi orang tua nggak support yang kayak gitu ya. Buat apa kamu ikut kelas webinar, udah kamu lamar kerja aja jadi PNS. Wah kan biasanya orang tua gitu ya. Terus yang terakhir nih, perkuat ekosistem. Teman-teman tuh harus punya lingkungan yang support gitu ya. Ekosistem itu maksudnya lingkungan teman, circle gitu ya. Jadi bolehlah di manage gitu teman-teman kelas dan sebagainya, tapi teman-teman harus juga harus bisa milih teman-teman yang kira-kira tanda kutip menguntungkan gitu, benefit, bukan apa namanya, bukan memanfaatkan ya, tapi saling inilah, saling bantu gitu. Ada yang udah kerja di mana, nanti teman-teman bisa dapat rekomendasi dan sebagainya. Atau ada yang punya proyekan bisa ikutan, ada yang punya bisnis bisa ikutan gitu kan. Jadi harus punya tuh di tahun 3 atau 4 itu udah harus punya circle yang bagus. Dosen-dosen gitu kan. Kalau kalian mau apply ke luar negeri, kalau nggak kenal sama dosen nggak mungkin kan dia ngeluarin rekomendasi buat kalian itu. Sementara kalau tektokan sama dosen skripsi bisa sih, karena kalian mungkin skripsi 6 bulan sampai setahun kan. Cuma kan masih kurang gitu. Saya rekomendasi S2 itu dari dosen yang saya kenal dari tahun kedua. Bayangin saya kenal beliau 3 tahun gitu. Jadi cukup lah gitu. Gitu, perkuat ekosistem. Nah, terakhir teman-teman nanti boleh share di kolom chat, teman-teman punya financial planning apa, sebutin ya. Kalau bisa nanti kita saling share lah. Pengennya apa, tapi pakai ini ya, template yang smart tadi ya. Misalnya, Rizky pengen haji Furoda 20, jangan, haji Furoda 20 tahun lagi, bintang 3, ya itu dari jelas. Atau misalnya dari dari yang perempuannya ada akhwatnya, mungkin ada yang pengen apa, umroh sama pasangan 5 tahun lagi gitu. Nah itu boleh ditulis ya. Tulis di kolom chat ya. Kita ramein kolom chat dengan rencana teman-teman semua.
Mungkin itu aja materi malam hari ini. Terakhir, ini ya, boleh di-share ke instastories teman-teman materi apa yang udah kalian dapat, apa insight-nya. Jangan lupa tag saya juga. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC, kita banyakin diskusi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmu yang bermanfaat ya dari Kang Faruk. Masya Allah. Untuk sesi berikutnya adalah sesi Q&A atau tanya jawab. Nah, teman-teman bisa tulis apa yang teman-teman yang ingin teman-teman tanyakan di kolom komentar. Dan nanti Kang Faruk bisa memilih 2 pertanyaan yang mungkin Kang Faruk berkenan untuk menjawabnya ya. 2 pertanyaan terbaik. Boleh. Mau nanya 10 boleh. Mau. Ini intinya dibatasin sama panitia aja. Ya, teman-teman yang mau bertanya boleh di kolom komentar ya. Mau langsung ini juga boleh kayaknya apa? Barangkali ada yang pengen on cam terus langsung bertanya boleh juga. Ya, boleh. Kalau yang mau on cam dan mau menanyakan langsung ke Kang Faruk, bisa langsung. Dan ragu mumpung pesertanya dikit. Kalau banyak biasa sungkan-sungkan. Nih ada nih dari Zulfa Zeta, Rizky boleh. Assalamualaikum Kak Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelumnya mohon maaf gak bisa on cam karena Gak apa-apa. lagi nggak kondusif sih itu. Yep. Izin bertanya Kak. Yep. Kan saya tuh ya emang sih kadang nggak bisa nggak bisa ngejaga keuangan gitu. Kadang tuh kalau misalnya saya misalkan dapat uang tuh suka apa ya, kan saya tuh emang punya keinginan juga gitu, nanti pengen beli ini, tapi kadang uangnya tuh suka kepake atau enggak suka di sebagian tuh di sedekah gitu. Jadi maksudnya apakah sedekah itu bisa ngehambat ngehambat finansial planning kita atau enggak gitu. Jadi maksudnya ya emang kan bagus gitu sedekah, tapi yang saya rasa tuh pas saya sedekah tuh emang dapat ke saya tuh bakal dapat lagi. Tapi yang saya ingin tuh nggak dapat gitu. Apakah kalau misalnya kita mau ngeset tujuan kita, misalnya saya pingin beli mobil misalnya, kita harus ngurangin sedekah kita atau gimana gitu? Oke. Itu aja. Boleh deh satu lagi deh dari Rizky Fairunisa, nanti saya jawab sekaligus ya. Selamat malam, Pak. Malam. Kang, izin bertanya, buat mahasiswa sekarang nih, terutama buat aku gitu, better to choose investment atau aku nabung ke bank gitu? Oke. Itu aja Makasih, pertanyaannya. Kang. Oke, sama-sama. Oke, saya jawab pertanyaan dari Zulfa Zeta Zaidan dulu ya. Izin bertanya, Kak. Dua dulu ya. Takutnya kalau pertanyaan ketiga ntar saya lupa. Tadi siapa satu lagi tadi? Nanti di satu lagi ya, sesi 2 ya. Oke, buat Zulfa Zeta. Hermila. Iya, oke, Hermila. Zulfa ya, atau Zaidan ya anaknya. Infak itu, sedekah itu kita kan nggak boleh ini ya mengharapkan imbalan ya. Sebenarnya kalau emang sedekah ya sedekah aja gitu. Perkara dikasih, emang ada hadisnya kalau kita ngasih dapat sekian kali lipat baliknya dan sebagainya. Cuma kan itu bukan di kuasa kita ya. Hal yang bisa kita kontrol adalah kita sedekah seikhlasnya dan sebanyak-banyaknya gitu kali ya. Nah, cuma perlu diperhitungkan juga nih, kita tuh infak atau sedekah itu mungkin nggak ada batasannya.
dibilang batas minimal mungkin juga nggak ada, tapi saya lebih prefer ke menyesuaikan sama kemampuan aja lah ya, kemampuan individu. Kalau sanggupnya 100.000 ya 100.000 misalnya per bulan atau mungkin per minggu. Cuma jangan sampai malah menzolimi kita gitu. Nah ini kalau menzolimi kan jadi nggak bagus juga. Gitu. Nanti kalau misalnya kita infak nih bolehlah 100.000 gitu ya per minggu. Tapi dengan 100.000 per minggu kita jadi nggak bisa makan, malah nggak khusyuk ibadah, malah sakit-sakitan, malah jadi ngezolimin teman untuk ngejenguk dan sebagainya, malah dapat dosa gitu. Masa gara-gara 100.000 kita jadi malah dapat dosa, kan jadi nggak bagus gitu. Nah perkara kalau mau diinfakin, saran saya pertama mungkin bisa dipecahin aja nominalnya. Misal teman-teman sebulan punya budget 50.000 buat infak, ya udah 50.000 itu dipecah jadi 2.000, 5.000 aja gitu. Jadi ketika nanti ketemu orang di jalan atau pengen ke masjid dan sebagainya, ya 2.000, 5.000 itu dibawa. Jadi nggak bingung nih, kan ada yang bilang infak tuh kalau bisa dengan nominal terbesar di kantong. Ya kalau 50.000-nya nggak dipecah kan panik juga gitu. Aduh keluarnya 50.000. Jadi nggak ikhlas, jadi perhitungan kan. Jadi nggak bagus juga, mending dipecah sekalian aja daripada perhitungan nanti gitu. Jadi emang duitnya udah cukup gitu, cukup stabil dan banyak, jadi kan enak kita ngeluarin 50.000 gitu. Mending dipecah aja 22.000, 5.000 atau mungkin beberapa, mungkin ada 2 lembar yang 10.000 gitu ya. Dan itu dibawa terus di dompet, jadi nggak kagok, nggak bingung kita untuk menyumbang gitu. Yang kedua, uang ditabung itu kalau bisa di rekening terpisah. Misal teman-teman tuh kalau dikasih orang tua itu, teman-teman punya rekening BSI misalnya gitu ya. Nah kalau bisa rekening tabungannya dipisah, misalnya di bank Wamala gitu ya, atau bank konven boleh lah ya gitu ya. Terserah teman-teman, itu tergantung keyakinan masing-masing. Tapi kalau bisa dari saya tuh intinya rekeningnya terpisah. Jangan sampai digabung sama pengeluaran bulanan yang sama gitu. Misalnya jajan atau dan sebagainya pokoknya gitu ya. Jangan sampai. Jadi emang harus dipisah. Kalau bisa dipisah. Nah ini nyambung ke pertanyaan dari Rizky Hoirunisa tadi. Kalau mau invest di mana, itu mau di rekening. Nah, sekarang itu yang boleh kalau di rekening, boleh di rekening, atau mungkin kalau memang pengen investasi, saran saya coba di reksadana. Cuma reksadana yang paling kecil aja dulu. Reksadana pasar uang, kan itu yang minim, relatif minim resiko dan untungnya juga mungkin nggak gede-gede banget lah gitu. Jadi setidaknya bisa stabil. Cuma jangan dimasukin semua. Untuk orang yang sudah bekerja pun, saya kalau nyaranin mending di reksadana pasar uang apa di tabungan. Oh jangan milih dua-duanya. Jangan pilih salah satu. Kalau bisa dua-duanya. Karena bisa jadi nanti karena reksadana itu kan nggak bisa cair langsung ya. Ada prosesnya beberapa hari gitu kan. Jadi better ada yang di reksadana, ada yang di tabungan. Gitu. Misal kalau per bulan nabungnya bisa sampai 500.000 nih. Nah, mungkin 2,5 di reksadana, 2,5 di tabungan gitu. Jadi dipecah gitu. Di tabungannya di rekening terpisah ya, sama kayak pertanyaan Zeda tadi. Kalau bisa dipecah, jangan digabungin, tercampur. Gitu. Terus kalau memang dipisah, mungkin nggak perlu ada ATM. Nah, jadi cukup buku tabungan. Cukup buku tabungan aja. Jadi kita nggak mudah untuk ngambil. Pun kalau ngambil biasa butuh import. Gitu aja. Ya, coba kalau bisa mungkin walaupun rekeningnya terpisah, punya rekening punya buku tabungan bank doang. Cuma kalau bisa banknya jangan jauh-jauh. Nanti kalau misalnya butuh dana darurat gitu ya, ada yang tiba-tiba sakit, reksadana nggak bisa dicairin, di rekening pengeluaran yang biasa dipakai habis, mau nggak mau kan ke rekening yang dipisah tadi ya. Nah kalau bisa banknya nggak jauh, jadi kalau misalnya butuh apa-apa, tinggal ke teller bisa diambil. Gitu. Tapi tetap nggak perlu ada ATM card gitu, nggak perlu ada kartu debit. Gitu sih jawaban singkatnya. Gitu ya, Zaidan sama Meksiko Indonesia. Boleh pertanyaan berikutnya, Carmila ya kalau nggak salah ya. Ya, Afwan Kak, mau Yuk, tanya. silakan. Tadi pertanyaannya itu hampir terkait dengan pertanyaan kedua. Nah, kalau kita yang tipe orang memang udah nabung nih dari kecil, tapi kita ini nabungnya semenjak udah
sebelum kuliah atau masih di SMA itu kita lebih ke nabung kayak mini gold atau Antam atau e-gold gitu. Nah, karena kan kalau kita yang mahasiswa ini atau siswa itu kan uang jajannya dijatah gitu, tipe orang yang dijatah. Nah, jadi kita bisa siapin nih uang ini buat apa, berapa persen untuk nabung. Nah, saya sendiri yang misalkan 40% untuk nabung. Itu kan dibelikan ke e-gold ya Kak, emas-emas kecil gitu yang sekitarnya mungkin kalau kita itu per bulannya bisa 0,2 gram atau 0,5 atau sekian gitu. Nah, hibah ada suatu saat nih menurut saya itu bagus gitu Kak, tabungkan ke situ karena ada nampak gitu kan bisa nabung. Tapi Kak, baru-baru ini gitu ketika saya benar-benar butuh nih, saya jual itu Kak, harga buyback-nya itu jauh banget gitu. Jadi gimana ini buat kita, apa kita bakal nabung di sini di emas itu terus karena sesuai harganya yang cukup buat uang jajan kita gitu kan, atau nggak usah lagi di situ karena memang waktu kita memang butuh dijual buyback-nya itu sangat turun jauh gitu, Kak, gitu. Jadi kalau kita jual tuh sayang gitu. Kita belinya segini, turunnya segini gitu. Syukron, Kak. Oke, Kamila saja langsung ya. Teman-teman yang mau nanya boleh nanti siap-siap buat resen atau di kolom chat. Atau mau japri boleh ke Zoom ya. Apa namanya tadi ya ke mini gold ya. Enggak masalah mau dilanjut boleh, mau cuma saran saya gini, ada baiknya diinvestasikan atau disimpan di tempat lain. Nggak cuma gold, nggak cuma ke emas, mungkin bisa disimpan dalam bentuk reksadana pasar uang tadi yang paling kecil ya. Atau kalau ragu untuk diinvestasikan dalam produk investasi ya udah di rekening biasa aja, di rekening terpisah aja gitu. Daripada bingung kan. Karena kalau di rekening biasa mungkin selisih buybacknya buyback itu berarti kan harganya turun gitu ya. Maksudnya harga yang kita jual tuh lebih rendah daripada harga kita beli. Nah, mungkin besaran harganya itu nggak sebesar penurunan nilai yang ada kalau kita simpan di rekening bank. Jadi karena di rekening bank bisa saldo kita bisa berkurang ya dengan adanya biaya administrasi dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa kalau nggak mau di emas ya udah pindah aja nggak apa-apa bisa ke reksadana. Cuma reksadana tetap walaupun relatif menguntungkan dibanding emas, tapi dia tetap nggak bisa dicairkan langsung kan kalau reksadana. Ada prosesnya, ada yang 3 hari, ada yang sampai 7 hari kerja, gitu. Jadi dipecah aja. Gitu. Saya juga kalau investasi itu nggak semuanya. Saya juga punya emas, reksadana punya emas, reksadana, saham, peer-to-peer punya. Jadi emang saya pecah-pecah semuanya karena ada yang sifatnya liquid udah diambil, ada yang emang buat jangka panjang. Pun kalau saya simpan di produk investasi, biasanya tujuannya beda-beda. Kalau reksadana misalnya buat pendidikan anak, terus kalau buat emas ya buat disimpan aja, misalnya itu buat tabungan untuk jangka panjang banget lah kalau emas gitu. Saya juga punya emas. Kalau saham buat investasi jangka pendek, misalnya saya jual belinya mungkin sekali sebulan, sekali 6 bulan gitu. Jadi selain dipecah rekeningnya atau mungkin jenis dari produk investasinya diversifikasi ya istilahnya sekarang, itu juga harus punya tujuannya gitu. Ini nabung patung emas ini buat kapan? Kalau tadi pengen untuk diambil, ada niatan emasnya untuk diambil untuk kebutuhan darurat misalnya, ya jangan di emas karena kebutuhan darurat itu harus liquid kan. Rekening kalau disimpan di rekening bank mungkin lebih liquid karena mudah diambil. Ya walaupun ada turun-turunnya juga tapi nggak apa-apa lah gitu. Jadi ya gitu harus punya tujuan. Jadi nggak apa-apa nggak di emas, di rekening bank boleh, di reksadana boleh. Itu sih jawabannya, Carmila. Baik, Saya Kak, lanjut. syukron. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan ya di Japri, ada yang Japri saya. Istilah mau tanya Kak, gimana cara pembagian dana untuk kebutuhan sehari-hari? Kadang-kadang ada kebutuhan mendesak di luar perkiraan yang bikin uang bisa habis sebelum sebulan. Nah, ini menarik buat mahasiswa. Saya pernah tuh tiba-tiba, wah mesti bayar
jaket himpunan, jaket organisasi, wah langsung tekor. Oh, masih bayar bulanan organisasi, ada yang biasa ada infak bulanan, nanti bayar langsung tekor. Di konteks tertentu biasanya kalau memang udah mepet banget, saya bakal minta ke orang tua. Itu dana darurat pertama ke orang tua. Mau nggak mau ya, itu yang pertama. Yang kedua, emang saya saya selalu bisa untuk nabung tuh selalu nyisihin lah gitu. Jadi kalau bisa nggak minta orang tua, disisihkan. Jadi itu tadi pentingnya untuk alokasi di awal bulan. Teman-teman coba deh cek sebulan atau 2 bulan terakhir. Uang makan berapa, uang kos berapa kali teman-teman nonton ke bioskop, berapa kali teman-teman jajan kopi, gitu. Berapa kali teman-teman apakah tiap hari beli seblak, cireng dan sebagainya gitu. Kalau beli seblak, cireng tiap hari 10.000 ya tekor, hitungannya tekor juga gitu kan. Berapa kali ke mall, parkir oke lah, nggak ke X1 atau CGV gitu. Tapi kalau parkirnya 3 jam 4 jam lumayan juga kan parkirnya gitu. Coba cek itu pengeluaran bulanan sebulan atau 2 bulan terakhir tuh berapa. Nah, habis itu dicatat tuh, tulis di kertas gitu. Ini kira-kira make sense nggak nih kalau jajan dengan tipikal gaya makan sebulan 2 bulan terakhir itu 3 kali sehari nggak? Atau mungkin cuma 2 kali sehari tapi cukup berimbang dengan minum madu atau dengan beli madu maksudnya. Nah, terus cukup buat beli buah gitu kan. Jadi tetap harus imbang juga. Coba dihitung-hitung. Hitung-hitung, make sense enggak, kira-kira nih pelit atau enggak, atau boros atau enggak. Nah, teman-teman nggak boleh pelit juga ya sama diri sendiri ya, nanti malah sakit gitu kan, nggak boleh juga. Apalagi yang aktivitasnya banyak. Saya pernah tuh bangun pagi, pada subuh udah cus ya. Oke. Pada subuh udah cus, saya waktu itu belum punya motor, jadi minjam motor dulu ke teman, ke kosan teman pada subuh. Naik motor terus nyampe kosan lagi itu jam berapa ya, jam 10 lah. Bentar. Kan lama banget ya, apa namanya, tapi saya biasanya di sela-sela kayak gitu saya nyetok kayak di tas itu ada susu, ada buah, ada roti gitu, jadi nyetok. Jadi tetap fit. Kadang saya nenteng, bukan nenteng ya, naruh madu gitu, naruh botol madu di dalam tas gitu biar diminum langsung ke botol. Agak jorok sih, tapi kan buat diri sendiri ya. Jadi jangan sampai ngezolimin lah teman-teman. Jadi emang harus dialokasiin gitu ya, dialokasiin di awal. Tabungan juga tuh alokasi itu juga termasuk tabungan ya. Jadi tabungan tuh jangan sampai sisa. Udah ngitung buat makan, buat kosan, buat jalan, buat jajan, buat organisasi, terus tabungan di akhir, jangan. Kalau bisa tabungan tuh di awal, sisihkan lah. Saya dulu sebulan itu bisa dikasih orang tua 1 juta sampai 1,5 juta. Jajan saya maksimal dulu segitu, sebulan 1,5 juta. Tapi itu nggak termasuk ke kos ya. Jadi 1,5 juta tuh pure buat kehidupan pribadi, termasuk organisasi. Jadi 1,5 juta tuh buat saya udah banyak. Saya 1,5 juta tuh bisa nabung 200 sampai 300 ribu per bulan. Udah sama bensin ya. 200-300 ribu kan lumayan ya. Jadi 200-300 tuh udah saya sisihkan di awal. Saya ambil cash gitu karena nggak mungkin buat saya waktu itu bikin rekening baru, males juga gitu kan. Jadi 200 ribu saya simpan di pos, di lemari, di kosan. Terus ya udah 200-300 ribu itu buat dana darurat tabungan saya. Nanti kalau udah banyak biasanya saya masukin ke rekening bank. Gitu. Jadi harus disisain di awal gitu. Nah, kalau misalnya ada kebutuhan mendesak di luar perkiraan yang bikin uang bisa habis, jangan ditahan. Karena kita kalau udah punya tabungan, dikeluarin aja nggak apa-apa. Nanti tabungannya kita isi lagi. Ada istilahnya kan dana darurat ya, tadi saya sempat jelasin. Dana darurat tuh nggak apa-apa banget habis. Bahkan kalau bisa, ya kalau emang mendesak ya harus dipakai gitu. Jangan sampai gara-gara mendesak terus dana darurat nggak mau berkurang jadi nggak kepake. Jangan sampai kayak gitu. Kalau mau dikeluarin, keluarin aja sekalian. Nanti kan bisa kita isi lagi gitu. Kita usahakan untuk bisa isi lagi. Gitu. Jadi jangan sampai ini itu sih. Makanya buat teman-teman, buat mahasiswa itu nggak investasi nggak apa-apa. Penting duit dari orang tua itu cukup buat hidup. Kalian bisa kuliah dengan aman, nyaman, sehat, makan bergizi, ikut organisasi. Jadi jangan sampai lucu. Itu sih mungkin nanti ya kalau misalnya
ada pertanyaan lagi boleh DM Instagram atau mau konsultasi boleh, karena waktu kita singkat, jadi saya juga senang kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya, boleh banget, jangan ragu, saya juga mahasiswa kok, pernah mahasiswa lah setidaknya. Itu mungkin itu Rizky dan panitia, saya kembalikan ke MC. Oh iya, baik. Terima kasih untuk Kang Farouk untuk penjelasannya. Dan sebelum kita akhiri sesi ini, kita akan mengadakan dokumentasi ya. Dokumentasi, jadi peserta diharap mungkin on cam dan kita akan ambil foto sebentar. Baik, saya ambil alih sementara. Mungkin teman-teman bisa segera untuk mengaktifkan kameranya dan berikan pose terbaik Anda untuk diabadikan di dokumentasi. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, kembali kepada MC. Oke, terima kasih semuanya dan mungkin kali ini sudah sesi terakhir dan terima kasih untuk Kang Farouk atas ilmu-ilmunya dan penjelasannya. Oke, dari itu untuk kali ini ya, baik sama-sama, Pak. Terima kasih semuanya, salam sahabat juara, Ski Juara. Terima kasih atas kesempatannya dan atas partisipasinya. Kami kembalikan seutuhnya, jika ada kurangnya itu dari kami dan jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Oke, iya, Kak.